keduanya nggak bakalan berpisah antara Al-Quran dan nasab Nabi. Makanya dibilang sunnah Nabi ini, yaitu yang dibawa oleh sahabat dan keluarga Nabi. Yang akan dibahas al-haditsus tsani wa 20, hadis yang ke-21. Akhrajat Bazzar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni khalaftu fikum isnaini lan tadillu ba'dahuma abada, kitabullah wa nasabi walan yatafarraga hatta yarida alayyal haud. Di dalam riwayat, di dalam hadis yang ke-21 yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari Abi Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu. Ini hadis nih yang akan saya terangkan, jarang diungkap. Di dalam kitab ini ada 6 dengan lain-lain riwayat, tapi tujuannya satu gitu. Kita biasa tahu ya, bahkan ada 10, 20 dan sebagainya. Kalau yang ini nih, masalah ini di sini aja kitabnya ada 6, belum di kitab-kitab yang lain. Dan itu semua tertera di dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu yang dikenal yaitu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Daud, kemudian Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan satu lagi ya Sunan Ibnu Majah. Tuh dia paling tuh. Padahal yang kuat dan ada di Kutubus Sittah yaitu Ahlu Baiti wa Itrati. Kalau ini wa Ahlu Baiti wa Nasabi, nasabku. Jadi dengan berlainan jalur, berapa hadis yang begitu banyak, dan itu semuanya yang masyhur. Tapi sayang nggak ada yang buka. Sesungguhnya ya, khalaftu fikum isnaini lan tadilu ba'dahuma abada. Aku meninggalkan pada kalian. Aku sesungguhnya meninggalkan kepada kalian ya. Kalau mau jalan kan pasti suka ninggalin anak bini. Ada yang kita tinggalin nggak? Ada, duit, makanan. Nah, Nabi kan akan kembali kepada Allah. Nggak selamanya, Nabi tetap hidup sampai sekarang. Artinya udah nggak, jasadnya ini nggak bisa bersama-sama lagi. Kalian nggak bisa lihat lagi. Makanya Nabi bilang, aku tinggalkan buat kalian setelah ini isnaini, pada kalian isnaini, 2 perkara. Nanti di hadis yang lain banyak ya, ada 2 pusaka dan sebagainya. Ini baru satu hadisnya aja dulu. Lan tadillu ba'dahuma abada. Pakai lan. Kalau belajar ilmu nahwu tuh lan harfu nasbin wa nafin wastiqbalin. Ada yang la tidak. Kalau lan tidaknya itu ya dengan dinasab kemudian meniadakan, artinya tidak, wastiqbalin artinya sampai masa yang akan datang. Tuh, kalau bahasa Betawinya enggak bakalan. Nah, gitu. Kalau enggak kan masih belum. Enggak besok masih mau. Enggak besok doyan. Kalau bahasa Betawi bilang bakalan. Tulan tuh. Makanya dalam Al-Qur'an walan tarado ankal yahudu an-nasara kan ada seterusnya. Itu kalau dia lan tuh di sini dikatakan nama Nabi lan tadillu ba'dahuma. Enggak bakalan kalian akan sesat setelahnya. Kedua, aku ninggalkan pada kalian 2 hal, 2 pusaka, 2 hal yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah peninggalan aku. Pegang tuh. Ya, ini Nabi kasih jaminan, enak kita nggak sama Nabi, makanya nggak bakal sesat. Apa yang pertama? Kitabullah, Al-Quran. Pegang pedoman kita itu. Kita udah lepas dari Al-Quran. Hitung-hitungan, banyakkan megang handphone atau Al-Quran? Handphone. Jangan bercanda ini, saya bercanda, tapi pikirin. Itu ditanya nanti sama malaikat. Ditanya, Quran kita berdebu, nanti debu kita bakal nuntut sama kita. Jangan macam-macam, ini kita bakal mati semua. Makanya handphone tinggalin dulu, lagi ngaji. Kalau misalnya mau pegang handphone kalau lagi mau ngaji jangan pakai handphone, pakai kitabullah, kitab Al-Quran pegang. Kalau baca maulid, kitab maulid yang dipegang. Masih handphone lagi, handphone. Ampi yang jadi ibadah, handphone lagi. Coba sekarang anak-anak kita tuh yang pada main handphone, kasih 1 hari nggak main handphone, bagaimana? Bapaknya dilawan, masih kecil. Anda perhatikan orang-orang begitu.
Kitab Allah, ya, panjang dalam cerita tentang Al-Quran. Jadi pegang Al-Quran. Nanti kita ditanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka. Kalau nggak pernah baca Quran, nggak mau pegang Al-Quran, mau ngomong apaan kita dikubur. Wa nasabi, dan nasabku, ya kata Nabi. Walan yatafarraqo. Tuh, walan yatafarraqo. Keduanya nggak bakalan berpisah, antara Al-Quran dan nasab Nabi. Makanya dibilang sunnah Nabi ini, yaitu yang dibawa oleh sahabat dan keluarga Nabi. Dia yang kasih tahu sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran memang jelas bawa. Nah, sunnah-sunnah Nabi dari mana? Itu yang dibawa oleh keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yarida alayal haud, sehingga kalian datang kepadaku nanti, kata Nabi, sehingga kalian datang, sehingga keduanya datang kepadaku di haud. Jadi nanti ahlul bait Nabi dan Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kalian diikutin semuanya. Nah, itu yang kalian mau selamat, pegang Al-Quran, Kitab Allah, dan keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lanjutan lagi, ya, masih tentang Kitab Allah dan Ahlu Baiti. Nah, kalau di sini Ahlu Baiti, ya, dengan hadis yang konteksnya berbeda. Ini makbudun wa inni qad taraktu fikum as-sadalain Kitabullah wa Ahlu Baiti wa innakum lan tadillu ba'dahuma. Ya, dengan maksud yang sama, dengan konteks yang berbeda. Dan semua itu hadis yang keluar ada 6 di sini, belum lagi di kitab-kitab yang lain. Itu semuanya sahih. Tapi nggak ada yang buka. Sengaja untuk kalian nggak dekat sama keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari yang agak lemah, yaitu Kitab Allah dan sunnati. Kalian dari mana tahu sunnah Nabi kalau bukan dari keluarga keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan panjang umur, panjang usia, dalam sehat afiat. Allah berikan kesehatan, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah agar istiqamah di dalam majlis